Perkenalkan, namaku Ayu. Usia 28 tahun dan telah menikah sejak 2019. Sejak pernikahan kami, aku dan suamiku berusaha keras untuk memiliki momongan. Kami telah mencoba berbagai macam cara, berdoa, berobat, dan mengikuti saran keluarga. Namun hingga kini, Tuhan belum mengaruniai kami anak. Di tengah kekecewaan dan harapan yang belum terpenuhi, hubungan kami mulai mengalami banyak masalah. Suamiku yang dahulu perhatian, kini berubah. Nafkah yang diberikan hanya seperempat dari gajinya, dan aku sering menemukan dirinya mencari wanita lain lewat media sosial. Terlebih lagi, dia sudah berani membawa wanita tersebut hingga ke rumah orang tuanya. Sakit melihat perilaku suami kepadaku saat ini. Entah apa yang harus aku lakukan. Aku sudah bingung dibuatnya. Dalam hati aku berkata, cukup, sudah, aku ingin menyerah. Tetapi ada hal lain yang lebih menyakitkan lagi. Suamiku sering berlaku kasar kepadaku jika aku tidak menuruti maunya. Ia tidak segan-segan memukulku, hingga badanku seringkali memar-memar karena pukulannya. Dan ketika ia lapar dan aku belum sempat memasak, ia akan marah-marah. Dan di saat aku berbelanja dan pulang agak lama, ia menuduhku bertemu dengan lelaki lain dan membuang semua belanjaanku. Setiap hari terasa seperti neraka, penuh dengan ketakutan dan penderitaan. Aku terus bertanya-tanya dalam hati, apakah semua ini terjadi karena aku belum bisa memberinya anak? Apakah karena ketidakmampuanku sebagai istri membuatnya bisa bertindak seenaknya? Setiap malam aku menangis, memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan menghadapi semua ini. Namun ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Apakah aku salah jika diam-diam ingin meninggalkan suami yang seperti ini? Aku merasa sudah tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Rasa sakit yang ia timbulkan semakin menggerogoti hati dan tubuhku. Di keheningan malam, saat suamiku tertidur, aku sering merenung. Apakah aku pantas mendapatkan semua ini? Bukankah setiap istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan dihargai? Aku takut akan konsekuensi dari keputusanku. Namun aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan penderitaan seperti ini. Aku mulai memikirkan langkah yang harus kuambil. Langkah yang tidak hanya melindungi fisik, tetapi juga martabat dan harga diriku. Akhirnya aku memutuskan untuk berbicara dengan sahabat baikku, Lila. Aku tahu dia akan memberikan dukungan tanpa menghakimi. Ayo, kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini, kata Lila. Dengan tegas setelah mendengar ceritaku, kamu harus melindungi diri sendiri, dan kamu perlu bantuan. Dengan dorongan dari Lila, aku mencari tahu tentang tempat-tempat penampungan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku juga menghubungi konselor untuk mendapatkan nasihat profesional. Meskipun takut, langkah pertama ini memberiku sedikit kekuatan. Selama beberapa minggu berikutnya, aku mengumpulkan keberanian dan merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Aku menyimpan beberapa barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman. Aku juga menabung sedikit demi sedikit dari uang yang aku miliki. Suatu malam ketika Adi tertidur lelap setelah marah besar padaku karena hal sepele, aku tahu saatnya telah tiba. Dengan hati yang berdebar kencang, aku mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan dan meninggalkan rumah yang telah menjadi neraka bagiku. Aku pergi ke rumah Lila untuk sementara waktu. Di sana aku merasa campur aduk antara lega dan takut. Namun aku tahu bahwa aku telah membuat sebuah keputusan yang benar. Lila dan suaminya memberiku dukungan penuh dan aku merasa tidak sendirian. Keesokan harinya, aku menghubungi konselor yang aku temui sebelumnya. Kami berbicara panjang lebar tentang langkah-langkah yang harus aku ambil selanjutnya, termasuk mengajukan laporan ke polisi dan mempersiapkan dokumen untuk perceraian. Selama beberapa bulan berikutnya, hidupku perlahan mulai membaik. Aku menemukan pekerjaan paruh waktu dan mulai merajut kembali hidupku yang sempat hancur. Setiap hari adalah perjuangan.
tetapi aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai mengingat kembali siapa diriku sebenarnya dan menyadari bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan dan penghormatan. Dengan dukungan dari teman-teman dan profesional yang membantuku, aku mulai proses perceraian. Prosesnya tidak mudah, dan Adi mencoba berbagai macam cara untuk membuatku kembali. Namun aku tetap tegas dengan keputusan yang telah kuambil. Aku tidak akan kembali ke dalam lingkaran kekerasan itu lagi. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan kebebasan dan kedamaian yang selama ini hilang dari hidupku. Aku belajar untuk mencintai dan menghargai diriku lagi. Aku menemukan kembali kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diriku. Setelah beberapa bulan menjalani proses perceraian, aku akhirnya resmi bercerai dari Adi. Proses ini tidak mudah, tetapi dengan dukungan dari Lila, konselor dan teman-teman yang peduli, aku berhasil melaluinya. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk ancaman dan upaya manipulasi dari Adi, aku tetap tegar dan bertekad untuk melindungi diriku sendiri. Perlahan namun pasti, aku mulai merangkai kembali hidupku. Aku menemukan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan dan memulai karir yang selama ini aku impikan. Di tempat kerja, aku menemukan lingkungan yang positif dan rekan-rekan yang mendukung, yang membantu memulihkan kepercayaan diriku. Meskipun perjalananku untuk pulih dari trauma tidak mudah, aku mengambil langkah-langkah kecil setiap hari untuk menyembuhkan diri. Aku bergabung dengan kelompok pendukung bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, di mana aku bertemu dengan perempuan lain yang juga berjuang untuk memulihkan kehidupan mereka. Kami saling berbagi cerita dan memberikan dukungan emosional yang sangat membantuku merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kami saling berbagi cerita dan memberikan dukungan emosional yang sangat membantuku merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Suatu hari di salah satu pertemuan kelompok, aku bertemu dengan seseorang pria bernama Budi. Dia adalah seorang relawan yang membantu para korban kekerasan rumah tangga. Dengan sikapnya yang penuh empati dan kesabaran, Budi membantuku menyadari bahwa masih ada laki-laki baik di luar sana yang mampu menghargai dan mencintai seorang perempuan dengan tulus. Kami mulai berbicara lebih sering dan menjalin sebuah persahabatan yang dalam. Budi tidak pernah memaksa. Dia selalu memberikan ruang bagiku untuk sembuh dan tumbuh. Dia mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak pernah memaksa atau menyakiti, melainkan mendukung dan menguatkan. Seiring berjalannya waktu, persahabatan kami berubah menjadi sesuatu yang lebih. Dengan hati-hati kami mulai menjalin hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan rasa hormat. Budi selalu mendorongku untuk terus mengejar impianku dan menghargai diriku sendiri. Hubungan kami memberikan harapan baru dalam hidupku. Aku mulai melihat masa depan dengan lebih optimis dan penuh harapan. Aku tahu bahwa meskipun masa laluku penuh dengan penderitaan, masa depanku dapat dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Kini dengan dukungan Budi dan teman-teman di sekitarku, aku berusaha untuk membantu perempuan lain yang mengalami situasi serupa. Aku menjadi relawan di kelompok pendukung dan berbagi pengalamanku untuk memberikan semangat kepada mereka yang sedang berjuang. Kisah dari Ayu ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang harus dihargai dalam sebuah hubungan. Dengan menghargai diri sendiri, mencari dukungan dan berkomunikasi dengan baik, kita dapat menghadapi tantangan dan menemukan kembali kebahagiaan dalam hidup dan hubungan pernikahan. Perjalanan menuju pemulihan mungkin penuh dengan rintangan, tetapi dengan keberanian dan dukungan, kita bisa menemukan kembali arti dari kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini, dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.